Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 28 Maret 2024. Bersyukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita. Sampai pada suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Besok hari Jumat adalah Jumat Agung. Waktu begitu cepat, nanti hari Minggu adalah hari Paskah kebangkitan Yesus. Kita mengingat kebangkitan Yesus, mengingat besok kematian dari Yesus. Bukti nyata kasih Tuhan yang luar biasa. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, kita sudah dipelihara sama Tuhan. Dari sejak 1 Maret sampai hari ini tanggal 28 Maret. Ini anugerah Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebentar kita mau menyanyi Saya Cinta Tuhan Yesus. Karena nanti kita baca dalam Imamat pasal 27 tentang Natsar, membayar Natsar. Kalau bicara Natsar itu kaitan dengan Tuhan. Oleh itu mari dasarnya kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Yesus, firman Allah katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta, amin, haleluya, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Dalam 1 Petrus 8 ayat 3 dikatakan, jikalau orang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 23, orang yang cinta Yesus, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, amin, haleluya. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Nama Bapakku yang kucintai, nama Bapa Yesusku, Tuhanku, Juru Selamatku. Aku cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Haleluya. Sucikanlah mataku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman Tuhan yang Maha Kudus. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, ampunilah semua kilapku Bapa. Oh Yesusku, aku cinta Tuhan Yesus Bapakku. Engkau Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang kami berbahagia besok Tuhan. Hari Jumat kami akan ibadah Jumat Agung Tuhan, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sudah rela mati menebus dosa kami, supaya kami diselamatkan, tidak dibawa kutuk dosa lagi, tapi dibawa menjadi hamba kebenaran di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang pencipta segala kali, memberi pemeliharaan buat kita, menjaga melindungi kita sampai detik ini. Tidak pernah salah Tuhan itu. Tidak pernah. Kasihnya sempurna. Kita yang banyak salah. Itu pentingnya kita selalu datang dengan Yesus. Datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati. Yang selalu haus rindu akan mata air. Demikian jiwa kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama Tuhan. Jadi punya hubungan intim. Jangan seperti di Matius 7:21, orang menyebut nama Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Yesus. Tapi kita semua anak-anak yang cinta Tuhan, yang dikenal oleh Bapa. Dan kalau kita cinta Yesus, Yohanes 14 ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Diam di mana? Di sorga. Jadi jelas orang cinta Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Dua ini, cinta Tuhan dan taat kepada firman-Nya, maka janji Tuhan kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Saya mau cinta Yesus, mari Bapak Ibu, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang menurut akan firman Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, mari kita mau baca Imamat pasal yang terakhir. Saudara, puji Tuhan, pada hari ini Kamis pagi 28 Maret adalah membaca Imamat pasal yang terakhir, pasal 27. Jadi gampang ingatnya, pasalnya 27, tapi hari ini tanggal 28. Jadi berurutan 27, 28. Sehingga besok atas kemuliaan Tuhan kita baca kitab Bilangan, kitab Musa, kitab yang keempat besok, saudara. Persis di Jumat Agung. Haleluya. Saat ini kita Kamis tanggal 28, kita baca pasal yang terakhir kitab Imamat. Ya, luar biasa, kita sudah melewati bacaan-bacaan kitab Imamat yang berkaitan dengan Yesus sebagai imam besar, ya. Sebagai imam-imam ada Musa dan Harun, dan itu lambang semua Yesus sebagai imam besar, dan kita sebagai anak-anaknya, dan belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Imamat 27, demikian firman Tuhan membayar nasar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Jadi kalau bicara nasar, saudara, itu kaitannya dengan Tuhan, ya. Kalau janji itu demikian dengan manusia. Janji bisa dengan kepada Tuhan, juga janji umumnya kepada manusia. Tapi kalau nasar kepada manusia enggak tepat. Jadi nasar suatu komitmen yang harus ditepati itu kepada Tuhan, ya. Kalau tidak ditepati resiko, saudara, ya. Karena apa? Di dalam Pengkhotbah pasal 5 yang keempat saya mau baca. Pengkhotbah pasal 5 yang berkaitan sama nasar, ya. Berkaitan sama nasar, Pengkhotbah 5:4 dikatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menempatinya. Nah, salah saya sendiri, saya bernasar kepada Tuhan waktu
di tahun 2020 untuk menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Dan ternyata saya tepati natsar saya, yaitu memberitakan firman Tuhan pagi malam YouTube ini, karena natsar saya janji sama Tuhan. Tuhan, saya berjanji, saya bernatsar untuk menyampaikan firman Tuhan pagi malam, dan selalu Tuhan menyertai saya. Sudah 3 tahun lebih saya menyampaikan firman Tuhan, dan harus saudara ditepati kalau natsar ya. Tidak boleh, karena bicara natsar itu bicara komitmen dengan Tuhan pribadi. Natsar itu bicara pribadi, komitmen dengan Tuhan harus dipenuhi. Dan saya puji Tuhan, saya penuhi, dan nanti pasti ada pahala besar di surga. Terus ini baca berikutnya ayat ketiga. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus ya. Tetapi kalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jadi ini aturan mainnya dari bagi orang Israel itu zaman dulu saudara ya. Jadi kalau bernasar itu ditukar ya, itu harus kompensasinya itu seperti yang kita baca tadi. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki yang berumur 20 tahun sampai berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang bersikal kudus. Tapi jika itu seorang perempuan, jadi kalau laki 50 sikal, kalau perempuan 30 sikal. Ya, ayat kelima, jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka baik laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Ini atur yang lalu. Jadi artinya, kalau kita bernasar sama Tuhan, intinya harus ditepati. Ya, jadi tidak boleh tidak tepat. Jadi ini kita berdosa sama Tuhan ya. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai umur 5 tahun, maka bagi laki itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, bagi perempuan 10 sikal. Tapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah diharapkan orang yang berdasarkan itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang bernasar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan kepada persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Jadi kalau ada juga orang bernasar, Tuhan saya mau korbankan ini nasar saya, termasuk Bapak Ibu komitmen nasar, mungkin memberi uang perpuluhan, atau pada waktu bekerja tadinya belum pernah bekerja, tidak pernah diterima, tapi bernasar, Tuhan kalau saya diterima pekerjaan, saya bernasar, uang saya akan berikan buat pekerjaan Tuhan. Misalnya itu uang pertama sebagai buah sulung, itu nasar sama Tuhan harus dipenuhi ya. Termasuk memberikan binatang dan semua barang-barang yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu dipersembahkan itu harus dipenuhi dan harus kudus ya, berkenan. Tidak boleh seenaknya hormat kepada Tuhan. Jangan ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tapi jika ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka bagi hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jika itu barang seekor dari antara hewan barang haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilai imam demikian jadinya. Dan jikalau orang itu mau memudusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam demikianlah harus dipegang teguh. Ini komitmen harus pegang teguh. Mungkin dipersembahkan rumah untuk Tuhan, semuanya termasuk dengan kita saat ini, apapun yang kerinduan kita untuk Tuhan, harus itu dipegang teguh, karena sebagai bukti kita cinta kepada Tuhan ya. Seperti Raja Daud pada waktu ingin membangun rumah Tuhan, kalau sudah baca di dalam 1 Tawari 29 ayat 3, karena cintaku kepada rumah Allahku, aku persembahkan 34 talenta. Ya, coba itu sudah. Jadi mari kita mau cinta Tuhan, lakukan yang terbaik ya. Coba saya mau baca, jangan sampai saya salah. Ya, 1 Tawari 29 saudara. Itu janji Raja Daud kepada Tuhan ya, memberikan karena cinta kepada Tuhan. Lagi ayat 3, lagi pula karena cinta kepada rumah Allahku, maka sebagian tambahan para segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Oh, 3.000 talenta emas, sudah bukan 34, saya salah tadi. 3.000 talenta emas, karena saya ingat 1 talenta itu 34 kilogram. Jadi kalau 3.000 talenta itu berarti 102 ton.
Kalau diasumsikan 1 gram 1 juta, berarti 102 triliun harus dipenuhi. Karena cintanya Daud kepada rumah Tuhan. Demikian kita, mari kita mau cinta ke Tuhan. Apa yang kita persembahkan semua harus dipegang teguh. Tapi jikalau orang itu menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka Yesus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kebunnya pula. Jikalau seorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni segomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tapi kalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka ia harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malah ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tapi kepada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan, imamlah yang harus memilikinya. Jadi Tuhan ya atur bikin sistemnya sampai kepada tahun Yobel ya. Jadi ini komitmen. Di sini kita biasa belajar menjadi orang punya integritas. Komit dengan Tuhan. Kalau komit dengan Tuhan harus dipenuhi ya. Jangan menjadi orang yang inkonsisten ya. Karena dasar kita hormat sama Tuhan. Sampai detik ini Bapak pasti punya komitmen-komitmen janji iman kepada Tuhan dan harus dipenuhi ya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan ini tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu harus mempersembahkan nilai itu kepada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula membeli tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 kerah beratnya. Akan tapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor lembu kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5. Dan jikalau tidak ditebus, haruslah jual menurut nilainya. Tetapi jika segala yang sudah dikhususkan oleh seorang bagi Tuhan dan segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikuduskan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikuduskan yang harus ditumpas antara manusia tidak boleh tebus, pastilah dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persebulan itu, maka harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persebulan dari lembu sapi atau kambing domba, maka segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang per-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jangan dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan jangan ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Ayat 34 yang terakhir, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Imamat pasal 27, 1 pasal penuh dari ayat 1 sampai 34. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab Pentatus, kitab Musa, dari kitab Kejadian, Keluaran sampai Imamat. Berarti kita selesai kitab yang ketiga, dan atas kemurahan Tuhan besok kita lanjutkan kitab Bilangan keempat, kitab Musa, kitab Bilangan. Jadi di sini Imamat yang pasal terakhir 27 bicara dua hal, bicara natsar dan bicara persepuluhan. Natsar itu dari kita, harus kita sampaikan kepada Tuhan, harus dipenuhi. Seperti saya bacakan tadi Pengkhotbah pasal 5:4. Kalau sudah tidak komit dipenuhi, jangan bernasar. Jadi kalau sudah bernasar harus penuhi. Seperti saya bernasar, saya harus penuhi. Ya, karena itu janji saya kepada Tuhan, komitmen dengan Tuhan, sebagai bukti saya cinta Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, dan puji Tuhan saya dipelihara sama Tuhan. Sehingga saya senantiasa sehat, rohani sehat, jasmani sehat, karena Tuhan yang pelihara. Dan kedua tentang perpuluhan. Perpuluhan itu harus milik Tuhan. Kalau kita baca di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, ya, sebagai bukti Tuhan akan berkati
apabila kita taat kepada perpuluhan. Karena perpuluhan itu sebagai bukti kita cinta Tuhan. Ayat yang ke-10 tentang perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah itu. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit yang mencurahkan berkat kaburmu sampai berkelimpahan. Amin. Jadi perpuluhan itu adalah bukti kita sampai kepada Tuhan. Seperti waktu Abraham memberikan persembahan perpuluhan kepada Melkisedek, demikian juga setiap kita kalau diberkati sama Tuhan ya, tapi tidak bisa dipaksa. Yang penting Bapak itu kerinduan sebagai bukti aku cinta Engkau Tuhan. Memberikan persembahan untuk Tuhan. Baik persepuluhan maupun persembahan khusus. Maupun hati dengan ikhlas. Memberikan terbaik sebagai bukti cinta Tuhan. Karena katakanlah aku cinta Tuhan Yesus. Mari biar hari-hari apapun yang kita lakukan. Lakukan semua hati yang bersih. Hati yang tulus kepada Tuhan. Karena hati yang bersih yang ditulus itu diberkati. Mazmur 73 ayat 1. Tuhan itu begitu baik bagi orang bersih dan hatinya tulus. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan jangan dilanggar. Apa yang Tuhan perintahkan mari kita kerjakan setia. Sampai suatu hari kelak nama kita dipanggil, nama kita ada di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Sefirman Tuhan pada pagi hari ini, komitmen kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Apa yang kita kerjakan sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Jeripaya kita tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jeripaya kita dalam melayan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.